Saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan ahosi. Ahosi itu tidak berbuah. Ya, jadi di dalam karma itu menurut waktunya, karma itu ada yang berbuah dalam kehidupan sekarang, ada yang berbuah di kehidupan berikutnya, ada yang berbuah lagi setelah-setelahnya. Dan yang keempat disebutkan ahosi, tidak berbuah. Selain mengacu kepada seorang arahat yang memang sudah padam seluruhnya, sudah diibaratkan seperti benihnya itu sudah masak, jadi tidak akan ada tumbuh tunas lagi. Ahosi kama itu juga berlaku untuk putu jana selama tidak dikondisikan. Jadi kalau Anda mengkondisikan, maka karma-karma yang lampau bisa berbuah. Ya, contoh perumpamaannya adalah seperti Anda punya benih kacang tanah. Kacang tanah ini akan tumbuh menjadi tunas kalau kacang tanah ini ketemu air dan diletakkan di tanah. Nanti akan tumbuh tunas. Jadi selama dia tidak ketemu tanah, tidak ketemu air, maka dia tidak akan muncul. Ya. Kenapa? Karena tidak ada kondisi. Ini untuk kita yang putu jana. Tapi kalau seorang arahat itu seperti kacang tanah yang sudah direbus. Kacang tanah yang sudah direbus, mau diletakkan di air, mau diletakkan di tanah, dia tidak akan menerima kondisi. Kenapa? Karena benih kehidupannya sudah tidak ada. Nah, kita-kita ini, ibaratnya ini seperti kacang tanah yang belum masak, artinya belum direbus. Jadi kalau ada kondisi bisa muncul. Wandami Bante, bagaimana menciptakan keharmonian antara genset yang tidak percaya agama, mau menang sendiri, playing victim, mudah stres, dengan generasi baby boomer anumodana. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu di sini kita berupaya untuk memahami ketika ada kelahiran, ada masa. Seperti tadi yang disampaikan, ada istilah yakni genset, serta ada istilah baby boomer. Baby boomer itu adalah ledakan penduduk yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Istilahnya disebut sebagai baby boomer. Jadi ketika Perang Dunia telah selesai, pertambahan penduduk ya meningkat. Nah, di sini Ibu Bapak, ketika kita lahir di era yang berbeda, tentu sebisa mungkin kita membawa kesadaran. Kesadaran untuk melihat kekinian. Kita tidak bisa membandingkan antara zaman kita yang dulu dengan zaman kita yang sekarang. Generasi sekarang yang tadi disebutkan Gen Z memiliki kondisi-kondisi yang tidak sama dengan generasi tua. Kenapa? Karena perkembangan teknologi informasi itu sudah berbeda jauh. Generasi Z di sini sudah masuk di dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu cepatnya. Sehingga segala hal disajikan dengan secara mudah. Untuk mendapat informasi, dia cukup mudah memperolehnya. Cukup menggunakan yakni media semacam internet, dan ini muncul di era sekarang. Bagaimana menjaga keharmonian? Tentu sudut pandang yang pertama inilah
yang harus kita mengerti. Jadi ketika kita berhadapan dengan generasi Gen Z, maka kita harus belajar dulu karakteristiknya semacam apa. Sehingga kita tahu kecenderungan-kecenderungan apa yang ada pada generasi itu. Jadi anak-anak muda yang sekarang ada ini sebutannya adalah Gen Z. Ya, mereka lahir ya di atas tahun 2000-an. Yang mana mereka punya kemudahan ya berbeda dengan yang era tahun 50-an. Ya, tentu ini sangat berbeda sekali. Sudah beda zamannya, maka juga beda juga cara berpikirnya. Jadi ketika kita bertemu dengan generasi sekarang, ya kita bisa mengedepankan. Setelah kita punya pemahaman, kita membawa pada rasional. Karena zaman sekarang itu tidak mudah percayaan. Ya, istilah populernya adalah skeptis. Skeptis itu tidak mudah percaya. Kalau zaman dulu, zaman di awal-awal kemerdekaan yang lahir di tahun-tahun itu, ya mungkin sekarang umur ya 60 60 70, gampang sekali untuk percaya karena saat itu informasi tidak seperti saat ini. Ya, kalau dulu ada istilah pamali, ya. Pamali ini tidak bisa dilakukan, ini pamali begitu. Orang-orang tua dulu mendengar kata pamali ya tidak dilakukan. Ya, seperti misalnya, oh jangan nyapu malam-malam pamali. Jangan motong kuku malam-malam pamali. Nah, tapi kalau generasi sekarang ketika mendengar kata pamali, dia juga meragukan. Memang kenapa? Nah, dari sini kita tahu kecenderungan-kecenderungan dari generasi ke generasi. Sehingga kita setelah tahu, kita bisa memahami bagaimana cara berpikir dia. Karena zaman sekarang itu menggunakan pemrosesan data yang begitu cepat, maka ketika kita berbicara di era sekarang, menghadapi anak-anak generasi Gen Z, ya harus pakai data. Ya, tidak cukup dengan mengatakan, ini pamali. Tidak cukup. Harus pakai data. Ya seperti ibu bapak yang sekarang punya anak ya umur 20-an. Ya, ketika mendapat nasihat dari orang tua, dia skeptis, artinya meragukan. Memang kenapa? Jadi memang kenapa? Dia akan benar-benar yakin ketika dia ada eksplorasi sendiri, mencari. Ya, mendapat data informasi yang akurat, barulah ia percaya. Jadi tidak mudah untuk ya percaya. Kenapa? Karena dia sudah lahir dengan serba data yang serba mudah. Ya, cari apapun sekarang mudah, mau kemanapun juga mudah. Tidak lagi katanya. Karena dunia sekarang sudah berkembang di dalam teknologi informasi komunikasi, khususnya perkembangan digitalisasi ini sangat kuat. Maka ketika menjaga keharmonian ini, khususnya kita menghadapi yang sekarang yang sudah lahir, ya sekarang di atas umur 20-an ya, kita bisa melihat kecenderungan-kecenderungannya. Ya, dia tidak mudah percaya kalau tidak ada data. Ya, dia pun kalau ada usulan, ya dia pun juga ada keberanian untuk mengajukan pendapat. Daya inisiatifnya ada, hanya masalahnya adalah mereka karena biasa mudah. Ya, biasa mudah mendapat tantangan. Nah, ini dia. Mendapat tantangan jadi mentalnya tidak kuat. Jadi karena semua serba mudah. Apa-apa diperoleh mudah. Kesabarannya tidak kuat, ya. Tidak tangguh secara kesabaran. Secara mental, resiliensi, ketahanannya juga berbeda dengan yang generasi-generasi yang lebih tua. Kenapa bisa demikian? Karena dia lahir di era yang serba mudah. Karena bentukan dari kemudahan, ya itulah. Kalau dalam ilmu psikologi disebutkan, anak-anak yang lahir di era Gen Z ini, semua lahir itu sudah mengenal namanya Pampers. Pampers itu kalau mau buang air kecil dari toilet training istilahnya,
itu mereka tidak ada daya untuk menahan. Jadi kalau mau kencing ya kencing aja, mau buang air besar ya buang air besar. Beda dengan orang-orang yang sebelumnya yang belum mengenal tentang pampers. Dia harus nahan diri. Ya, ketika perutnya sakit, dia nahan diri. Dari situ dia belajar tentang kesabaran. Ya, mau menunggu. Beda dengan yang generasi Gen Z ini. Ya, karena dari toilet trainingnya sudah berbeda. Kalau toilet training zaman dulu, ya disuruh nahan. Ya, kayak kita ingat waktu kecil gitu ya. Kemudian kalau perutnya sakit jauh dari WC, kemudian disuruh ya ada di daerah-daerah itu ya suruh pakai tangannya diikat pakai karet gelang, disuruh ngantongin batu gitu ya. Kalau anak-anak Gen Z ya dia enggak bisa gitu. Kenapa? Karena dari kecil dia sudah dipermudah dengan kemudahan-kemudahan. Maka wajar saja jika ya, dia punya mental juga rapuh. Kenapa? Dibentuk oleh budaya. Ya, jadi di sini kita tahu ibu bapak dari generasi ke generasi punya beda lingkungan, maka kualitas batinnya juga berbeda. Ya, ketangguhan cara berpikirnya, tanggung jawab secara mentalnya ini sudah berbeda. Kenapa? Karena dibentuk dari era yang mudah. Ya, makanya wajar saja jika dia gampang menyerah, gampang stres. Kemudian kalau disalahkan dia gampang berpain untuk jadi korban gitu ya. Karena dia sudah belajar dari apa? Informasi yang didapat ini. Jadi di sini pemahaman itu perlu kita lakukan dan untuk menjaga keharmonian tentu cara pandang kita yang harus paham. Sehingga apa? Kita menghadapi mereka dengan kesabaran. Ya, ditambah lagi tadi Bante sampaikan, dia tidak mudah percayaan. Ya, sehingga apa? Harus dipancing ketika kita berhadapan dengan mereka, ya kita harus pakai data yang sifatnya empirik, yang bersifatnya real, bukan katanya. Ya, dia percaya pada yang empiris, yang bisa disaksikan. Dari situ kita akan tahu bagaimana menghadapinya. Ya, jadi dengan sabar kita mempelajari karakteristik dari Gen Z ini. Kita tahu dia lahir dari serba mudah. Yang baby boomer ini lahir dari serba sulit. Ya, maka ya wajar saja jadinya juga berbeda. Dari situ kita punya pemahaman. Kalau kita paham, kita bisa menempatkan diri di kondisi yang sesuai. Ya, kita bisa memaklumkan dan kita juga bisa membawa dia dalam keterlibatan khususnya, ajak mereka untuk berpikir. Karena dia percaya kalau dia pakai data. Ya, dia baru percaya kalau melihat. Karena kecenderungan dari dia adalah lahir dari kemudahan. Begitu, ya. Ini tanggapan dari saya begitu. Izin bertanya Bante, bagaimana cara menghadapi orang yang minta tolong pada kita, tapi ada kesannya merendahkan di balik permintaan tolong itu? Apakah kita yang terlalu sensitif atau kita bisa sedikit mendesis untuk menunjukkan nilai kita? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ada istilahnya. Kalau kita jadi orang serba tidak enakan, maka lambat laun orang lain tidak menghargai. Ya, karena kita selalu bersedia untuk dia, available. Ya, selalu ready untuk dia. Sehingga apa? Dianggap kita punya banyak waktu. Sehingga dia tidak punya penghargaan bahwasanya ya kita ini adalah orang yang juga punya nilai. Maka di sini kita juga harus berani mengatakan tidak kalau memang dirasa itu perlu. Karena kalau kita serba tidak enakan, diri sendiri juga tidak nyaman, orang juga memperlakukan kita juga sesuka maunya juga. Maka ada istilahnya, ya jadi orang jangan serba tidak enakan. Nanti kalau kita serba ndak enak,
kemudian kita jadinya ya membantu dengan ya dengan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena kita melakukannya ya dengan sukarela. Maka untuk hal-hal tertentu, kadang dalam ilmu sosial nih, kadang-kadang kita juga harus berani mengatakan tidak juga. Tidak semua apa yang orang bilang ya harus dihiyakan juga. Nanti kita capek sendiri juga. Ya. Lah Bante, kan saya mau menyempurnakan parami Bante. Lain cerita. Kalau niat kita ingin menyempurnakan parami, ya tentu kita harus membuang ego kita. Ya, namanya orang menyempurnakan parami itu tidak ada pengharapan apapun. Tapi kalau kita ingin diperlakukan, ini saya jawab sosial ya. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, dihormati, ya jadi orang jangan serba ndak enakan. Anda boleh mengatakan tidak. Ya, jadi kalau ada orang minta tolong dan memang benar-benar mau memberi pelajaran supaya dia menghargai, sesekali Anda boleh mengatakan tidak. Boleh mengatakan tidak. Kecuali Anda mau menyempurnakan parami. Kalau niatnya menyempurnakan parami, ya Anda harus mengalahkan keakuan. Ya, ini beda nih. Ya. Jadi ketika kita mau menyempurnakan parami, ego itu ditanggalkan. Benar-benar ya membantu dengan meta. Ya. Membantu dengan keikhlasan, nekhama, tidak ada pengharapan apapun. Maka di sini kembali kepada kita mau menempatkan diri kita di mana. Ya, jadi kalau kita menerima kondisi yang kurang berkenan, jika kita menggunakan ilmu sosial, ya kita bisa mengatakan tidak. Jadi kalau ada orang minta tolong pada kita, kita boleh mengatakan tidak. Tidak semuanya dihiyakan. Tetapi kalau kita niatnya untuk menyempurnakan parami, ya, selama bisa membantu, disitulah Anda tidak mengatakan tidak. Artinya apa? Ya bantu aja. Ini artinya apa? Parami. Ya, membuang keakuan. Ya, membuang keakuan. Karena salah satu dari aku ingin dihargai itu juga keakuan. Ya, aku ingin dihargai, aku pengen dihormati. Ya. Tapi kalau tujuan kita untuk menyempurnakan parami, ya cara berpikirnya adalah ya sejauh bisa melepaskan ya dilepaskan, sejauh bisa membantu ya dibantu. Tidak ada pengharapan apapun, apakah pengen dihargai, tidak kepikiran itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk membuang keakuan. Jadi di sini kembali kepada Anda sebagai pilihannya. Ya, apakah Anda terlalu sensitif atau tidak, itu kembali kepada Anda. Kalau memang Anda niatnya supaya Anda diperlakukan istimewa, ya Anda juga harus berani mengatakan tidak. Tetapi kalau niatnya Anda ingin menyempurnakan parami, ya sejauh ada kesempatan ya bantu. Begitu cara pandangnya. Ya, ini semua kembali kepada kita masing-masing. Begitu. Ya. Wandami Bante, saya sebelum mengenal ajaran Theravada, pernah ikut salah satu ajaran yang hanya memprioritaskan vegetarian. Lalu dulu saya pernah bertanya, jika kita tidak boleh makan daging, kemudian seperti tikus, nyamuk, serta kecoa, kita tidak boleh membunuh dong. Dan jawaban mereka di luar nalar, mereka memberikan jawaban ke saya, tidak apa-apa. Itu dibunuh karena itu termasuk hama. Kata mereka, hanya binatang-binatang yang ukuran besar yang tidak boleh dibunuh. Dan binatang-binatang yang untuk dikonsumsi aja yang tidak boleh dibunuh. Apa benar binatang yang berbobot besar kita bunuh, kita mendapatkan karma buruk lebih besar? Karma itu dulu mereka menjelaskan kepada saya. Makanya saya kurang cocok di sana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ada lanjutannya lagi. Maksud saya apa? Ada beda karma buruknya binatang yang berbobot besar
dan berukuran kecil, Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Ibu Bapak nanti suatu saat ya, kalau Ibu Bapak rajin membaca, khususnya di dalam penjelas berkenaan dengan salah satu yang menentukan dari bobot atau beratnya karma. Ya, ketika kita melakukan pembunuhan makhluk hidup, ya salah satu yang menentukan bobotnya, ini salah satu yang pertama adalah kualitas batinnya. Kalau seseorang yang memiliki pengotor batin yang sudah lenyap seperti arahat yang sudah bebas dari loba dosa moha, kemudian dibunuh, maka karma buruknya sangat besar. Diukur dari apa? Kualitas batin. Demikian pula kalau kita berbuat baik kepada orang yang punya kualitas batin yang tinggi, seperti berbuat baik kepada orang yang sudah bebas dari loba dosa moha, karma baiknya juga besar. Ini secara apa? Kualitas batin yang dalam bahasa umum dikenal dari ukuran kesadarannya. Semakin tinggi moralitasnya, semakin tinggi kualitas batinnya, maka kalau kita berbuat baik kepada tempat itu, kepada orang itu, pahalanya juga besar. Kalau berbuat buruk sama orang itu, akibatnya juga besar. Diukur dari mana? Diukur dari kualitas batinnya. Meliputi sila, samadhi, dan panya. Makanya kalau seseorang punya sila yang baik, ya, punya pikiran yang baik, punya kebijaksanaan, ya ini artinya kualitas batinnya tinggi. Kalau ini dibunuh, maka karma buruknya besar. Garuka kama, ya, aku salah garuka kama. Membunuh arahat itu masuk aku salah garuka kama. Berat, kenapa? Ukurannya bukan sama-sama manusia, tapi kualitas batinnya. Sebaliknya, kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang sudah bebas dari loba dosa moha, seperti berdana kepada arahat, pahalanya juga besar. Diukur dari mana? Diukur dari kualitas batinnya. Selain diukur dari kualitas batinnya, yang kedua, diukur dari jasa kebajikannya. Ya, jasa kebajikannya. Contohnya apa? Seperti ibu dan ayah. Ibu dan ayah bagi anak-anaknya itu memiliki kualitas kebajikan yang besar. Ya. Ketika seorang anak membunuh orang tua, makanya masuk di dalam aku salah garuka kama. Kenapa? Karena orang tua ini jasanya besar. Sebaliknya, kalau seorang anak berbuat baik kepada orang tua, karmanya juga besar juga. Jadi kalau berbuat jahat juga menerima akibat yang besar, berbuat baik juga menerima pahala yang besar. Dari apa? Ukuran nilai kebajikannya. Kalau yang pertama tadi dari kualitas batinnya, yang kedua ini berdasarkan kebajikannya. Ya seperti misalnya kepada ibu dan ayah. Selain ibu dan ayah, siapa lagi yang punya nilai kebajikan? Guru-guru. Ya, guru-guru. Orang yang memberitahu kita tentang hal-hal yang baik. Kalau kita berbuat baik, membalas jasanya, maka kita membuat kebajikan. Maka disebut sebagai katanyu katawedi. Tahu balas jasa. Ya, tahu balas jasa. Jadi yang pertama dari ukuran kualitas batinnya, yang kedua adalah diukur dari jasa baiknya. Makanya seperti ada binatang, ya, binatang ini juga ditentukan dari jasa baiknya juga, Ibu Bapak. Jasa baiknya apa? Seperti misalnya, kalau sapi, ya sapi di masyarakat itu ya punya jasa baik. Ya, maka kalau di daerah-daerah pertanian, ya sapi itu ya dilakukan diberi penghormatan lebih tinggi. Kenapa? Karena jasanya besar. Jasa apa? Dia membantu mengolah tanah. Ya. Jadi kalau makhluk-makhluk itu punya jasa kebajikan, ya semestinya kalau kita mengerti, ya membunuh yang punya jasa kebajikan ini karma buruknya juga besar juga. Tapi kalau membunuh kepada yang tidak berjasa ya mungkin ya sebutannya ya rendah, bukan membenarkan pembunuhan ya. Tadi kan berbicara tentang bobotnya. Yang pertama dari kualitas batinnya, yang kedua dari kualitas jasa kebajikannya.
Dan yang ketiga memang disebutkan berdasarkan umurnya. Jadi kalau makhluk-makhluk itu yang umurnya panjang, ukurannya besar seperti kayak gajah, ya, nanti dibunuh, maka bisa kena hukum negara juga. Jangankan ngomongin hukum karma, hukum negara pun juga akan memberikan hukuman yang besar. Membunuh gajah. Kenapa? Karena gajah itu ya, sesuatu di masyarakat punya nilai, punya harga. Ya. Nah, kalau kita melakukan dengan sengaja membunuh binatang itu nanti kena pasal. Ya. Kena pasal, ada hukumnya, bukan hukum karma saja, kena hukum negara. Jadi memang di masyarakat ini ya ada sudah berlaku hukum karmanya. Tapi secara dhamma yang paling menentukan yang pertama adalah kualitas batinnya, yang kedua adalah jasa kebajikannya, yang ketiga adalah ukurannya itu memang menentukan. Ya, seperti gajah itu punya kesadaran yang lebih kompleks. Ya, sapi juga punya kesadaran yang lebih kompleks. Ya, jika dibandingkan dengan serangga, jika dibandingkan dengan ikan, ya, jika dibandingkan dengan ya mungkin semut juga, ya, tingkat kesadarannya sudah berbeda. Jadi ukuran di sini ada beberapa penjelasan meliputi kualitas batinnya, kualitas jasa kebajikannya, dan memang disebutkan juga dari ukurannya. Ya, ukurannya. Apakah cukup sampai di situ, Bante? Tidak. Karena perbuatan buruk itu selain terletak pada objeknya, juga terletak pada pelakunya. Kalau seseorang berbuat buruk didasari dengan loba dosa moha, ya, jangankan binatang yang ukurannya besar, nyamuk sekalipun, semut sekalipun, kalau dilakukan dengan dasar loba dosa moha, kebencian yang luar biasa, ya, ini akan menimbulkan karma juga. Ya. Siapa yang menentukan? Bukan dari objeknya, tetapi dari kualitas pelakunya. Jadi di sini Ibu Bapak selain ditinjau dari objeknya, juga ditentukan dari pelakunya. Ya seperti dalam salah satu uraian yang ada di dalam Anguttara Nikaya. Ketika seseorang berbuat baik, juga ditentukan dari si pemberi dan juga si penerima. Si pemberi juga menentukan, jadi pelaku juga menentukan. Ya, semakin seseorang diliputi dengan pandangan keliru, ya, ini aku salah kamanya, ini lebih besar. Jika dibandingkan dengan orang yang punya pengertian, sama-sama melakukan. Kenapa? Kualitas batinnya itu berbeda. Ya. Jadi kalau ibu bapak membunuh dengan tahu, sama membunuh dengan tidak tahu, itu nanti kualitasnya berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena kekuatan loba dosanya juga berbeda. Ya. Kalau orang tahu, dia terpaksa membunuh. Jadi dia membunuh bukan karena loba dosa, terpaksa. Lain ceritanya kalau orang diliputi dengan ketidaktahuan. Dia membunuh dengan rasa senang. Nah, ini kan dari faktor apa? Pelakunya. Jadi selain ada objeknya yang menjadi korbannya, juga ditentukan oleh pelakunya juga. Ya, jadi ada 3 tinjauan dari kesadaran objek itu. Semakin dia bebas dari loba dosa moha, ya, ini dia kalau dibunuh maka menjadi akusala garuka kama. Ya, seperti membunuh seorang arahat, membunuh melukai seorang Buddha. Ya, itu juga akusala garuka kama. Yang kedua dari jasa kebajikannya. Kalau membunuh orang-orang yang berjasa besar seperti ibu dan ayah, ini juga karma buruknya juga besar. Nah, yang ketiga ini memang disebutkan ya berdasarkan ukurannya. Jika ditinjau dari objeknya. Selain dari objek sekali lagi juga ditinjau dari pelakunya. Ya. Jadi semakin senang melakukan perbuatan buruk ya, buahnya juga besar juga. Ya, kalau berbuat buruk dengan senang, akibatnya besar. Berbuat baik dengan senang, juga akibatnya besar juga. Diukur dari apa istilahnya? Cetana, niatnya. Begitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya.
Hal atau karma apa yang menyebabkan seseorang menjadi indigo? Terima kasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, belakangan ini kita sering mendengar di masyarakat tentang indigo. Memang kalau kita cari di Tipitaka tidak ketemu. Ya, indigo, istilah indigo. Karena di dalam Buddhis itu tidak ada penggolongan seseorang berdasarkan warna aura. Indigo itu sebetulnya adalah dari warna aura yang orang miliki. Indigo itu artinya keunguan, ya, ungu. Jadi orang itu kalau di dalam penjelasan disebut orang itu punya aura warnanya ungu. Ciri dari orang yang punya aura ungu ini punya kepekaan, intuitif, ya, daya intuitifnya tajam, daya spiritualnya juga tajam. Ya, ini disebut sebagai indigo. Kalau di foto aura dikelompokkan, dia punya warna yaitu warna ungu. Jadi indigo itu dari India, ya. Dari India artinya ungu, warna ungu, indigo itu. Ya, indigo itu warna ungu. Secara Buddhis tidak ada pengkelompokan orang itu berdasarkan warna aura, itu tidak ada. Ya, hanya di dalam belakangan ini kemudian ada istilah indigo yang punya aura warnanya ungu, kemudian karakteristiknya adalah punya daya intuitif yang tajam, punya spiritual yang peka, ya. Nah, kalau secara Buddhis bagaimana Bante? Ini pun juga hasil dari sebab akibat. Karena dalam kemunculan tidak ada yang muncul secara kebetulan. Orang yang punya kepekaan secara intuitif, seseorang yang punya kepekaan dalam spiritual, ini tidak ada yang kebetulan. Maksudnya apa? Kalau bukan dalam kehidupan ini dia berlatih, di kehidupan sebelumnya dia sudah berlatih. Khususnya olah batin. Karena intuitif itu, kepekaan itu dari ketenangan. Semakin seseorang punya ketenangan yang dalam, maka daya intuitifnya akan berkembang. Demikian pula orang yang berkembang dalam ketenangan, dimulai dari ketenangan, dia juga punya kepekaan secara spiritual. Dia punya ya seperti empati gitu ya. Empati. Ya, dia bisa merasakan. Ya. Jadi dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Namanya empati. Maka dia bisa merasakan empati tidak hanya kepada yang kelihatan, tetapi juga pada yang tidak kelihatan juga. Kenapa? Intuitifnya sudah berkembang, empatinya berkembang, spiritualnya juga berkembang. Semua muncul ini karena ada sebab. Sebabnya adalah sebelumnya atau sekarang dia sudah mengembangkan, yaitu olah batin. Ya seperti ibu bapak nih, kalau latihan meta ya. Meta gitu. Meta itu cinta kasih. Lama-lama ibu bapak juga punya indigo sebutannya juga. Kenapa? Anda punya empati, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Bahkan kalau diulang-ulang meta bawana itu pun juga punya daya spiritual yang tinggi juga. Ditambah lagi dengan Anda latihan meta, Anda pun juga akan memiliki daya intuisi. Ya, jadi bisa mengetahui. Ini kalau kita lihat dari samata bawana. Ya, karena disebutkan di dalam meta nisangsa, ya, ketika seseorang punya meta, maka disebutkan di situ manusia piyohoti, amanusia piyohoti. Jambungan manusia mencintai, manusia mencintai. Dia punya empati soalnya. Punya empati. Jadi kalau kita mau mengembangkan intuisi kita, empati kita, spiritual kita. Nah salah satunya dari objek samata itu kita bisa mengembangkan apakah anapanasati termasuk juga meta bawana. Ya, meta bawana itu juga membuat kita punya intuisi juga. Meta bawana itu juga membuat kita kalau dilatih juga punya empati. Bisa merasakan penderitaan makhluk lain. Ya. Makanya ketika anak-anak indigo nanti dia bisa menceritakan. Ada kesedihan dari makhluk-makhluk gitu ya. Yang kita sering dengar dalam penyampaian-penyampaian mereka. Ya, dia punya kepekaan mengetahui. Ya,
Ada makhluk di sana, dia bisa merasakan kesedihan yang dia alami. Ya, dia bisa merasakan. Kenapa? Dia sudah berkembang dalam meta. Ya. Di sebelumnya dia sudah berlatih. Sehingga dia punya empati, bisa merasakan apa yang makhluk lain rasakan. Begitu ya. Secara Buddhis ya penggolongan manusia berdasarkan warna ini tidak ada. Ya, hanya tadi yang saya sampaikan adalah karakteristik dari orang yang disebut indigo, warna ungu adalah dia intuitif, ya, dia punya empati yang tajam, ditambah dia punya nilai spiritual. Ya, dia lebih suka ya, menjauh dari keramaian. Ini spiritual. Ya, spiritualnya berkembang. Dia tidak tertarik dengan ya kesenangan-kesenangan indriawi. Ya, ini karakteristiknya. Maka saya hubungkan dari meta bawana. Jadi sekali lagi dalam Tipitaka itu tidak ada istilah indigo karena penggolongan manusia berdasarkan warna aura itu tidak ada. Ya, hanya belakangan dalam era belakangan ini ada istilah begitu. Nah, ini sekedar ya menambah pengetahuan supaya ibu bapak ketika mendengar indigo, apakah benar anak ini atau orang ini punya 3 kualitas minimal. Apakah dia punya intuisi yang tajam, apakah dia punya empati yang tajam, apakah dia punya spiritual yang tajam. Ya, spiritual itu ya lebih melihat ke dalam, tidak suka keramaian. Ya, begitu. Wandami Bante, objek meditasi apa yang dapat mengurangi nafsu secara cepat? Anumodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan bagaimana mengurangi nafsu, kita tahu bahwasanya dari mana munculnya kesenangan indriawi, dimulai dari pintu indria, ketemu dengan objek, khususnya objek yang menyenangkan, atau objek yang dipersepsikan sebagai yang menyenangkan. Jadi ketika seseorang indrianya ketemu dengan objek yang dipersepsikan sebagai yang menyenangkan, akan timbul perasaan senang. Ketika itu menjadi pengalaman senang, maka muncul yang namanya tanha, keinginan untuk memiliki. Terus bagaimana untuk mengatasinya? Disinilah pentingnya bagi kita untuk mengendalikan pintu indria. Ya, mengendalikan pintu indria. Dan ketika pintu indria kita bertemu dengan objek yang menyenangkan atau yang dipersepsikan sebagai yang menyenangkan, jika itu membawa pada hal yang kurang baik, maka sebisa mungkin kita bisa mengalihkan perhatian kita kepada yang lain. Maka di dalam teknis samatha itu disebutkan dengan cara mengembangkan asubha bawana. Kalau bukan asubha bawana adalah dengan mengembangkan anapanasati. Jadi ketika pikiran itu terbakar oleh kesenangan indriawi, seseorang kemudian beralih pada pengembangan ketenangan. Ya, pengembangan ketenangan. Dan di sini kita tahu bagaimana kemunculan kesenangan ya dari objek yang diperhatikan, yang dipersepsikan sebagai yang menyenangkan. Karena dari kelahiran ke kelahiran, karakteristik kita dalam samsara ini, kalau itu objek itu menyenangkan, keinginan kita itu untuk mendekati, menggenggam. Ya, jadi kita ada keinginan untuk menggenggam. Jadi kalau ini menyenangkan, ciri dari tanha itu adalah kalau menyenangkan kemudian disebut ini milikku. Makanya ketika sudah menganggap milikku, kita akan selalu mengejarnya. Ya, belum dapat ya kita mengejarnya. Karena kita sudah punya persepsi ini milikku. Dari situ sebetulnya. Dari pintu indria ketemu objek yang menyenangkan. Pada saat ketemu objek yang menyenangkan, objek itu dipersepsikan sebagai yang menyenangkan. Muncullah yaitu nafsu keinginan. Dan ciri kalau itu menyenangkan, karakteristik yang sudah muncul dalam batin kita adalah kita punya anggapan ini milikku. Sehingga ketika belum dapat kita berusaha untuk mencarinya.
Ketika sudah dapat, kita pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Kenapa? Karena kita diliputi oleh tanha, anggapan tentang ini milikku. Terus bagaimana cara memotongnya? Anda bisa mengembangkan asubha bawana, melihat sisi lemahnya, sekaligus juga Anda bisa melihat juga napas masuk, napas keluar sebagai bentuk pengalihan, atau Anda merenungkan tentang ketidakkekalan. Ketidakkekalan ini hanyalah fenomena perasaan samata. Rasa senang yang membakar ini hanyalah fenomena yang sifatnya muncul berlangsung. Muncul berlangsung tenggelam, muncul berlangsung tenggelam. Ya, jadi sebisa mungkin ya gunakan waktu Anda, ya. Jangan terlalu lama memperhatikan yang kita persepsikan sebagai yang menyenangkan. Karena kalau terlalu lama di sana, ya perhatian kita akan menggenggam sehingga akan ada niat untuk mencari. Ini namanya tanha, ya, menganggap sebagai milik, maka terus menggenggam, mencari dan tidak pernah ada habisnya. Begitu. Jadi yang bisa dilakukan bagaimana? Anda bisa mengembangkan ketenangan batin, apakah mengembangkan anapanasati ataukah mengembangkan asubha bawana, termasuk juga Anda bisa merenungkan, duduk dengan tenang, memperhatikan apa yang Anda rasakan, dilihat kemunculannya dan kepadamannya, melihat anicca di dalam wedana. Apa yang Anda rasakan ini adalah tidak kekal. Sekaligus juga berasosiasilah dengan orang-orang yang baik. Supaya apa? Kita tahu menggunakan waktu secara produktif, yang bermanfaat, yang membawa pada nilai manfaat, tidak hanyut di dalam kesenangan. Ya, berasosiasilah dengan ya teman-teman yang baik. Ya, begitu ya tanggapan saya ya. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana cara pandang agama Buddha soal Tuhan? Saya masih bingung, Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan konsep keyakinan. Setiap agama punya tujuan masing-masing. Ya, setiap agama punya tujuan masing-masing. Dan di dalam agama umumnya, seseorang akan mendekatkan nilai pada nilai ketuhanan. Makanya ketika seseorang meninggal, kita sering mendengar semoga diterima di sisinya. Artinya apa? Keberadaan tentang Tuhan dalam masyarakat ini tentu menjadi sebuah tujuan. Ya. Jadi pengertian Tuhan selain sebagai tujuan, di masyarakat juga Tuhan sebagai pencipta. Jadi di dalam Buddhis ini tentu punya keyakinan yang tidak sama. Ya. Kalau konsepnya konsep penciptaan, tentu kita akan mengacu kepada niyama dhamma. Jadi niyama dhamma, ada hukum alam. Ada hukum alam seperti utu niyama, bija niyama, kama niyama, citta niyama, dan juga dhamma niyama. Ini kalau mengacu kepada konsep penciptaan. Kalau mengacu kepada tujuan, umat Buddha memiliki tujuan untuk mencapai nibbana. Makanya di dalam Udana 8 disebutkan bahwasanya konsep ketuhanan dalam agama Buddha adalah ajatang, abutang, asangkatang, akhatang. Ajatang tidak dilahirkan. Abutang ya, tidak berbentuk. Akhatang yang mutlak. Asangkatang yang tak berkondisi. Ini mengacu kepada apa? Mengacu kepada nibbana. Yang mana nibbana ini sebagai tujuan. Jadi umat Buddha itu memiliki tujuan dalam beragama untuk mencapai nibbana, mendekatkan sisi-sisi ketuhanan. Maka dalam Buddhis itu esa, satu, yang maha suci. Ya, suci itu artinya apa? Bebas dari loba dosa moha. Yang bebas dari loba dosa moha itu apa? Pencapaian nibbana. Ya, ini seperti apa yang tertuang
di dalam Udana 8. Ya, jadi nanti kalau ibu bapak sebagai umat Buddha, ya ketika ditanya tentang bagaimana konsep ketuhanan dalam Buddhis, ya kita bertanya lagi, yang mana? Kalau kita berbicara tentang tujuan, tentu kita akan mengarah menjelaskan kepada Nibbana. Ya. Tetapi kalau mengarah kepada konsep penciptaan, mengarah kepada niyama dhamma. Ya, ada hukum, ya, yaitu utu niyama, kama niyama, bija niyama, ya, cita niyama, termasuk juga dhamma niyama. Ya, kenapa kok berbeda dengan yang lain, Bante? Ya kalau sama ya namanya juga bukan Buddhis, ya. Ya, jadi ibu bapak harus bisa memahami bahwasanya setiap agama ini ya tidak sama dalam hal apa? Nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang menjadi tujuan. Kalau sama bagaimana, Bante? Ya kalau sama ya tidak mungkin namanya berbeda. Makanya dalam istilah umum disebutkan ya, yang beda ndak usah dicari kesamaannya, yang sudah sama ndak usah dibeda-bedakan. Ya. Jadi kalau ada perbedaan ndak usah dicari kesama-samaannya, nanti Anda bingung sendiri, ya. Ya, jadi kalau ada hal yang beda, ya pahamilah ini juga konsep dalam keyakinan. Yang beda ndak usah dicari kesamaannya, yang sudah sama ya ndak usah dibeda-bedakan. Contohnya yang sama itu apa? Yang sama itu adalah sisi kemanusiaan. Semua makhluk pengen bahagia, semua orang pengen bahagia. Itu sisi dari semua orang beragama. Sisi apa ini? Sisi kesamaannya. Semua orang tidak ingin menderita, semua orang ingin bahagia. Semua agama mengetahui ini semua. Ini sebagai apa? Kesamaan. Yang menjadi perbedaan di mana tujuan. Ada yang menekankan kepada tujuan surga, sedangkan Buddhis ini tujuannya bukan surga, tetapi nibbana. Dari sini ibu bapak jangan kemudian persepsikan nibbana sama dengan surga. Beda, ya beda. Jadi dari sini kita akan paham, ya paham tentang apa? Dalam beragama ini ada yang menjadi tujuan. Setiap orang beragama ini punya tujuan. Karena agama itu seperti sarana. Sarana yang membawa seseorang pada tujuan. Ya. Ada yang mengarahkan kepada nilai, yaitu ketuhanan. Ada yang mengarahkan kepada nilai berupa alam. Ada yang membicarakan surga. Sedangkan Buddhis ini mengarah kepada padamnya loba dosa moha. Ya, jadi ini secara tujuan. Maka tadi saya sebut, ya kalau konsep ketuhanan dalam Buddhis sebagai tujuan mengacu kepada nibbana. Ya, ajatang, abutang, asangkatang yang maha esa, suci, bersih dari loba, dosa, moha. Sedangkan kalau kita mengacu kepada konsep penciptaan, dalam Buddhis menyebutnya sebagai pancaniyama. Ada hukum alam, utu niyama, kama niyama, bija niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Dan semua orang nanti juga akan tahu tentang hal ini juga. Ya. Jadi ada orang yang mengucapkan terima kasih kepada semesta karena sudah memberi banyak hal. Sebetulnya juga mengacu kepada pancaniyama. Karena semua muncul ini karena ada sebab, banyak sebab. Ya, sebabnya bisa karena utu niyama, kama niyama, cita niyama, ya, bija niyama, termasuk juga pancaniyama tadi. Bisa dimengerti ya? Namo Buddhaya, izin bertanya. Sebelah rumah saya mau dijual. Suami bermaksud beli supaya bisa memperluas toko. Tapi masalahnya rumah sebelah tidak ada hoki. Karena selama 20 tahun ini, siapapun yang menyewa, usahanya tetap tidak maju. Beberapa. Jadi menurut Bante sebaiknya gimana? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam masyarakat punya keyakinan. Ya, sebetulnya secara dhamma, tempat itu sebetulnya netral. Ya, sebetulnya tempat itu netral.
Selama di situ ya secara lingkungan semua sudah kondisi baik, sebetulnya tempat itu adalah netral. Tetapi dalam diri masyarakat itu ada sistem keyakinan. Nah, dan sistem keyakinan ini sifatnya adalah alam bawah sadar. Jadi kalau seandainya kita kemudian punya keyakinan yang tidak percaya dengan hal itu, ya enggak apa-apa. Takutnya adalah nanti dikait-kaitkan. Ya, giliran ada masalah kemudian dikait-kaitkan. Padahal enggak ada kaitannya juga. Takutnya seperti itu. Maka ketika mau menempati itu, diri sendiri harus yakin. Diri sendiri harus yakin bahwasanya tempat ini ya membawa keberuntungan, harus yakin. Tapi kalau hatinya saja masih belum yakin, masih ragu-ragu, ya lebih baik ditinjau kembali. Karena dalam hal psikologis itu mempengaruhi seseorang. Ya. Karena seseorang ini punya hukum yang namanya asosiasi, mengkait-kaitkan. Kalau secara pandangan Buddhis tempat itu netral semua. Selama di situ tidak banyak terjadi pelanggaran sila, tempat itu ya bagus. Tetapi ketika sudah masuk di dalam sistem kepercayaan, sistem keyakinan, ini kembali kepada ya masing-masing individu. Ya. Ada juga tempat ya di Jakarta itu ada beberapa tempat yang saya diceritain. Tempat itu ramai sekali. Ya, di daerah Jakarta Utara ramai sekali. Dan umat itu cerita kepada saya, Bante tahu enggak, ini dulunya ini kuburan semua loh Bante ini. Kuburan semua ini dulu. Yang sekarang ramai jadi tempat pertokoan ini semua dulu ini kuburan semua. Bekas tanah kuburan loh, bayangkan. Ya, tapi orang yang datang ini ya, sudah dalam kondisi yang baru. Dia enggak tahu kalau itu bekas. Jadi ya sekarang ya baik-baik saja, enggak ada persoalan. Jadi tidak ada keterkaitan dengan tempat itu. Kembali kepada sistem keyakinan. Makanya di dalam masyarakat itu ada berbagai cara untuk meneguhkan keyakinan. Seperti ada upacara menempati rumah yang baru. Supaya apa? Secara keyakinan dia punya keyakinan tempat ini baik. Kenapa? Sudah di blessing, sudah diberkahi. Ya. Tapi lagi-lagi harus kembali kepada pribadinya. Kepada pribadinya. Tapi kalau sudah tertanam, wah ini nanti ada kaitannya ndak maju, meskipun tempat itu netral, negativitas dari pikiran kita itu mempengaruhi juga. Maka ketika masih ragu-ragu, lebih baik ditinjau kembali. Daripada pikiran kita masih tidak rela, daripada masih menggantung, ada takut-takut bayangan, ya ditinjau kembali. Tapi kalau Anda sudah mantap, apalagi mungkin sudah mantap pada hukum karma, ya tempat itu tidak menjadi sebuah persoalan. Ya, tapi lagi-lagi kembali kepada kita, karena kita sendiri yang menempati. Ya, kita sendiri yang menempati, kita harus ya punya keyakinan, ya sama seperti Anda punya baju. Ya, baju tertentu itu bagi Anda punya makna. Padahal baju itu semua fungsinya sama. Ya, Anda punya favorit. Ya, baju warna merah, warna biru, warna kuning. Nanti Anda punya asosiasi juga. Kalau saya pakai ini, saya lebih senang, lebih nyaman. Padahal ya sama aja begitu loh. Menutupi tubuh juga gitu. Tapi secara sugesti setiap orang itu beda-beda. Ya, beda-beda. Maka di sini kembali kepada Anda, bagaimana sistem kepercayaan dalam keluarga Anda. Tapi kalau Anda percaya pada hukum karma sepenuhnya, ya berbeda. Secara karma apa yang kita lakukan itulah yang akan kita warisi. Ya, apa yang kita lakukan itulah yang akan kita warisi. Kalau seandainya memang sudah yakin pada hukum karma, kemudian memilih tempat itu, sebelum ditempati ya Anda bisa melakukan dengan hal-hal yang membawa kebajikan. Apakah mengundang para tetangga untuk selamatan dulu? Ini adalah berbagi kebajikan juga. Ketika Anda mengadakan selamatan, Anda berbagi makanan. Berdana juga. Mungkin mengundang teman-teman dari wihara baca parita, itu pun juga kebajikan juga. Karena dalam Dhamma, kebahagiaan itu akarnya adalah kebaikan. Dari kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan. Ketika Anda merintis usaha dengan ucapan yang baik, dengan perilaku yang baik, membuat karma baik, karma baik, karma baik. Customer-nya datang dengan senang,
dia pulang juga dengan puas, nah dia akan ya baik berkembang begitu. Ya, jadi kembali kepada Anda ya, karena kita umumnya ini masih berangkat dalam budaya yang begitu kuat dalam masyarakat. Ya, tapi kalau kita sepenuhnya yakin kepada ajaran Sang Buddha, ya, tempat itu sesungguhnya netral, ya tempat itu sesungguhnya netral. Kembali kepada kita, kalau kita gunakan tempat itu untuk kebajikan, maka tempat itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, ada beberapa wihara yang letaknya itu juga berdekatan dengan kuburan juga. Ya, jadi bahkan ada yang mepet dengan kuburan juga. Nah, di sini juga kembali kepada yang tinggal di sana gitu ya. Jadi masalah hoki, setiap orang itu punya karma masing-masing. Yang penting kita berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jangan biarkan pikiran kita kacau, jangan biarkan ucapan kita kasar, termasuk juga jangan biarkan perilaku-perilaku buruk juga bermunculan. Nah, ini bisa membuat ya hoki tentunya keberuntungan dalam hidup kita. Ya. Jadi tempat pemilihan tadi nanti didiskusikan lagi. Ya, Anda harus yakin, kalau masih ragu-ragu harus diyakinkan lagi. Supaya apa? Secara lahir dan batin Anda bisa menerima tidak ada kejanggalan dalam hati Anda. Begitu ya. Izin bertanya Bante, apakah ahosi kama itu hanya untuk arahat saja? Apakah untuk putujana tidak berlaku anumodana? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan ahosi. Ahosi itu tidak berbuah. Ya, jadi di dalam karma itu menurut waktunya, karma itu ada yang berbuah dalam kehidupan sekarang, ada yang berbuah di kehidupan berikutnya, ada yang berbuah lagi setelah-setelahnya. Dan yang keempat disebutkan ahosi, tidak berbuah. Selain mengacu kepada seorang arahat yang memang sudah padam seluruhnya, sudah diibaratkan seperti benihnya itu sudah masak, jadi tidak akan ada tumbuh tunas lagi. Ahosi kama itu juga berlaku untuk putujana selama tidak dikondisikan. Jadi kalau Anda mengkondisikan, maka karma-karma yang lampau bisa berbuah. Ya, contoh perumpamaannya adalah seperti Anda punya benih kacang tanah. Kacang tanah ini akan tumbuh menjadi tunas kalau kacang tanah ini ketemu air dan diletakkan di tanah. Nanti akan tumbuh tunas. Jadi selama dia tidak ketemu tanah, tidak ketemu air, maka dia tidak akan muncul. Ya. Kenapa? Karena tidak ada kondisi. Ini untuk kita yang putujana. Tapi kalau seorang arahat itu seperti kacang tanah yang sudah direbus. Kacang tanah yang sudah direbus, mau diletakkan di air, mau diletakkan di tanah, dia tidak akan menerima kondisi. Kenapa? Karena benih kehidupannya sudah tidak ada. Nah, kita-kita ini ibaratnya ini seperti kacang tanah yang belum masak, artinya belum direbus. Jadi kalau ada kondisi bisa muncul. Nah, seorang putujana ini juga bisa mengkondisikan supaya tidak muncul kalau tidak dikondisikan. Jadi kalau seandainya Anda berbuat baik, itu juga bagian dari apa? Supaya tidak mengkondisikan karma buruk. Ya, tidak mengkondisikan. Yang dalam bahasa penggolongan dhamma ada namanya upak tambaga kama. Ya, kama yang berfungsi untuk mengkondisikan namanya upak tambaga. Ya, jadi kalau tidak dikondisikan maka tidak muncul.
Maka dengan kita berbuat baik, itu sebetulnya juga bagian untuk mencegah karma buruk, namanya upapilaka. Nah, dan sekaligus untuk upatambaka, membuat karma baik lagi. Upatambaka itu membuat karma baik lagi. Karma menurut fungsinya itu ada 4. Ada janaka kama, upatambaka kama, upapilaka kama, dan upagataka kama. Kama pemotong, upagataka. Nah, jadi selama kita tidak mengkondisikan, maka menjadi ahosi. Sementara dia bisa tertidur. Tapi kalau dikondisikan, ya dia bisa muncul. Yang benar-benar ahosi sepenuhnya hanyalah seorang arahat. Kenapa? Benih-benih kehidupannya telah hilang. Ya. Ibarat kacang itu, benih kacang itu tadi, bijinya itu sudah dimasak, direbus. Ya, Anda bisa bayangkan, kalau kacang tanah itu sudah direbus, ya tidak akan ada tunas berikutnya. Ya, sudah masak, ya seperti gabah. Gabah itu beras. Gabah itu kalau sudah dinanak, sudah dimasak gitu ya, gabah itu ya ketika sudah dipanasi, ya tidak dapat kondisi, maka dia ya tidak akan muncul benih. Ya, kalau sudah jadi beras, ya mau ditanam dia tidak akan muncul. Kalau sudah jadi beras, ya kenapa? Tidak ada akan menerima kondisi. Jadi di sini kalau kita masih putu jana ya hanya jangan dikondisikan. Kalau yang buruk jangan dikondisikan, yang baik baru dikondisikan. Supaya apa? Benih-benih karma baik yang sudah ada bisa muncul. Dikondisikan. Upatambaka namanya. Ya. Dengan kita menambah kebaikan-kebaikan, otomatis juga tidak memberi kesempatan yang buruk untuk muncul. Ya, jadi kalau kita hidup sesuai dengan dhamma, itu sebetulnya kita membuat upatambaka, ya, mendukung supaya yang baik-baik yang berkembang. Ya, begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana cara mengurangi attachment untuk aku, ya, untuk self diri. Di sini Ibu Bapak, untuk mengurangi yang namanya attachment itu dimulai yang pertama dari memiliki pandangan benar. Ya. Perlu ketahui ada istilah namanya asawa. Karena asawa ini yang memunculkan tentang anggapan ini milikku, ini aku, ini diriku. Khususnya tentang apa? Tentang tanha. Tanha. Tanha itu muncul dari mana? Tanha ini muncul dari pandangan. Namanya diti asawa. Jadi kalau kita ingin melepas kita punya keakuan, kita harus memiliki pandangan benar. Nah, salah satu pandangan yang ada pada diri kita, yang sebetulnya adalah pandangan keliru, tapi kita sebut sebagai pandangan benar, apa itu? Menganggap hidup mesti senang. Menganggap hidup mesti senang. Sebagian dari kita punya anggapan itu, hidup ya harus senang. Dan dari perasaan senang itu akan melahirkan yang namanya tanha. Tanha itu akan melahirkan ini milikku. Ketika Anda punya pandangan benar tentang hidup ini tidak kekal, Anda akan dengan pelan-pelan, Anda akan melepas. Anda punya pandangan tentang hidup harus senang. Ya. Karena kalau hidup Anda punya persepsi hidup mesti senang, untuk apa hidup kalau tidak bisa senang-senang. Nah, ini attachment-nya makin kuat nih. Ya. Jadi kalau Anda masih punya persepsi hidup mesti senang, hidup mesti senang-senang, untuk apa saya hidup kalau tidak bisa bersenang-senang. Kan wajar kan kalau kita hidup ini menikmati kesenangan. Semakin kita menikmati kesenangan, maka di situ pandangan tentang hidup mesti senang itu makin kuat. Kalau kita punya pandangan hidup mesti senang, kita akan mengejar. Karena kita punya anggapan itu milikku, maka kita akan ngejar mati-matian. Ya.
Dan kita akan menjadi sombong ketika kita sudah mendapatkannya. Ini milikku, ini aku akan muncul. Ditambah lagi kita melihat ini kesatuan tentang ini diriku. Jadi untuk meninggalkan yaitu keakuan, yaitu self, pandangan tentang diri, seseorang harus melihat tentang ketidakkekalan. Jangan sampai ibu bapak ingin melepaskan keakuan, tapi masih mengejar-ngejar kesenangan. Karena dari kesenangan-kesenangan itu tanpa disadari, kalau tidak direnungkan, nanti Anda punya pandangan hidup mesti senang. Dan kalau Anda punya pandangan hidup senang, maka Anda akan mengejar di mana ada kesenangan, dan kemudian Anda akan menjadikan pandangan kesenangan ini adalah milikku. Bentuk ini adalah milikku, suara ini adalah milikku, aroma ini adalah milikku. Ketika muncul ini milikku, tanpa disadari lama-lama kita juga terbelenggu dalam pandangan itu adalah aku. Ya, maka ada yang bilang, aku itu kalau tidak ke sana, aku itu rasanya kurang bahagia. Kenapa? Karena dia punya pandangan bahwasanya itu adalah menyenangkan. Tanpa disadari dia menggenggam itu milikku. Jadi untuk mengurangi keakuan dimulai dari mana? Dimulai dari punya pandangan benar. Maka sebagai perumah tangga seperti ibu bapak sekalian, coba direnungkan. Bagaimana pandangan hidup Anda? Apakah Anda masih memegang pandangan tentang hidup mesti senang? Apakah Anda menjadi sedih atau cemas kalau Anda tidak bisa bersenang-senang? Ya. Karena dari kita terbawa oleh kesenangan inilah yang akan melahirkan aku. Anggapan tentang apa? Dimulai dari milikku. Ya. Jadi apa-apa yang menyenangkan itu nanti kita sebut, ya ini milikku, ini milikku. Jadi kemelekatan terhadap milikku itu kuat, termasuk tubuh ini. Bagaimana pandangan Anda terhadap tubuh Anda? Kita masih punya pandangan tubuh ini yang menyenangkan. Karena tubuh ini menyenangkan, maka kita menyebut ini milikku. Berbeda ketika Anda menyadari tubuh ini tidak kekal. Maka kelekatan pada tubuh ini juga ya, meredam. Ya sama kalau Anda meditasi. Itu sebetulnya Anda dites tentang keakuan Anda. Mana Bante? Ketika Anda duduk, kemudian kaki Anda kesemutan. Anda kemudian bereaksi. Reaksinya apa? Ini tidak menyenangkan. Aku maunya yang senang. Saya tidak mau ini gangguan, ini gangguan. Maka sebetulnya kalau Anda meditasi, kemudian kaki Anda kesemutan, jangan segera dipindah. Lihatlah ketidakkekalannya. Kalau dikit-dikit Anda turuti, tanpa disadari, Anda membuat pemahaman tubuh adalah milikku. Maka ketika Anda meditasi, yaitu sebetulnya adalah latihan juga untuk melepaskan keakuan. Jadi ketika Anda duduk, mungkin kaki Anda pegel. Ya, mungkin kaki Anda pegel. Mungkin punggung Anda juga pegel juga. Ya. Di saat itu pegel, Anda sadari tentang ketidakkekalannya. Ya. Kalau memang sudah tidak tahan, barulah pelan-pelan Anda rubah. Minimal dalam Anda meditasi, Anda memperoleh pemahaman bahwasanya tubuh tidak kekal. Bukan sekedar mencari ketenangan. Tapi Anda punya pemahaman tubuh tidak kekal. Kalau Anda cepat bereaksi, pegel, pindah posisi, pegel, meditasi selesai, ya. Itu sebetulnya Anda punya anggapan tentang milik. Ini tubuhku. Tubuhku mestinya menyenangkan. Tidak boleh tubuhku seperti ini. Ada rasa milik. Makanya ketika kita meditasi, kenapa dikaitkan dengan melepaskan kemelekatan? Di situ Anda melihat langsung tentang apa? Ketidakkekalan. Sebelum Anda mengubah posisi, kalau memang benar-benar tidak tahan, Anda lihat dulu ketidakkekalannya. Ini cara untuk meninggalkan
keakuan yang dimulai dari memiliki pandangan benar. Ya. Jadi di sini kembali kepada kita, termasuk perasaan. Bagaimana pandangan kita terhadap perasaan? Kalau perasaan Anda tidak senang, Anda kemudian langsung gundah gulana. Gimana nih, gimana ini? Padahal perasaan ini juga tidak kekal. Termasuk buah pikir yang sering muncul, sering muncul, sering muncul, sering muncul. Aduh, pikiranku kok begini. Anda sadari, oh ada fenomena yang tidak kekal ini. Nah, memunculkan buah pikir, tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal. Kenapa kok tidak kekal? Karena dia bersifat muncul berlangsung tenggelam, muncul berlangsung tenggelam. Dengan Anda menerima dengan pandangan benar, Anda dengan sendirinya pelan-pelan akan melepaskan yaitu keakuan. Karena lahirnya keakuan itu dimulai dari tanha. Hal yang menyenangkan yang dianggap sebagai ini milikku. Maka tadi Bante bertanya, bagaimana pandangan kita? Apakah kita masih punya pandangan hidup mesti senang? Apakah kita punya pandangan untuk apa hidup kalau tidak bisa bersenang-senang? Semakin kita menggenggam pandangan ini, keakuan tidak akan pernah bisa Anda tinggalkan. Makanya Vipassana Bhavana itu dipakai untuk melepaskan keakuan. Yang dimulai dari melihat anicca. Rupang anicang, wedana anicca, sanya anicca, sangkara anicca, winyana juga anicca. Kalau semuanya anicca, maka kita menyadari tentang apa? Tidak ada yang disebut sebagai milikku. Kalau milikku tidak ada, bagaimana kita bisa menyebut itu aku? Bagaimana kita bisa menyebut itu diriku? Itulah gunanya sebelum kita meninggalkan keakuan, kita harus memiliki pandangan benar. Ya, terkhusus bagaimana pandangan kita terhadap diri ini. Ya, kekal atau tidak kekal, nanti Anda renungkan. Ya, begitu ya. Selamat malam Bante. Apakah keseharian Bante ada aktivitas olahraga atau fisik? Karena jika manusia tidak ada olahraga bisa tidak sehat Bante. Dan biksu kan setahu saya jarang beraktivitas gerak. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan olahraga, ya tentu secara pribadi, ya saya juga ada bergerak, ya jalan, ya ada jalan, ya jadi ada cangkamana juga, ya berjalan mondar-mandir, ya selain itu juga beberapa hari yang lalu juga ada umat memberi yaitu alat ya olahraga treadmill. Nah, ini masih bisa ya supaya apa? Umatnya bilang supaya Bante ya ada waktu untuk mengeluarkan keringat ya. Kalau kita tinggal di negara Buddhis ya kita banyak aktivitas. Ya, kalau seperti tinggal di Sri Lanka, di Myanmar ya, ada kewajiban-kewajiban yang bisa kita lakukan semacam orang olahraga. Ya bersih-bersih wihara, nyapu, luas sekali ya. Kemudian kita ada kerja bareng gitu ya. Karena kalau kita di Indonesia memang beda. Kenapa? Karena ruang lingkupnya terbatas. Ya kita tidak bisa pergi jauh-jauh. Karena apa? Karena tempatnya ya kadang-kadang dinilai kurang mendukung. Tapi yang jelas ya seorang biku boleh beraktivitas. Ya berolahraga seperti berjalan, peregangan-peregangan tubuh bisa dilakukan ya. Wandami Bante, izin bertanya, apa saja kelebihan melakukan metta bhavana? Katanya bisa dicintai makhluk baik manusia dan dewa. Apakah setelah metta bhavana wajah bisa jadi tampan? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, nanti bisa dibaca di dalam Metta Nisangsa.
Meta nisangsa itu adalah meta itu artinya cinta kasih, nisangsa itu adalah manfaatnya. Ya, manfaat atau keuntungan. Ya, keuntungan. Keuntungan jika seseorang mengembangkan meta. Nah, di sana disebutkan dimulai dari seseorang itu tidur dengan nyenyak. Tidak mimpi buruk yang kedua. Yang ketiga, bangun segar. Jadi bangun tidur segar. Yang pertama tidur nyenyak, yang kedua tidak mimpi buruk, yang ketiga bangun tidur itu seger, yang keempat disukai manusia, yang kelima disukai yang bukan manusia, ya. Yang keenam dewa rakati, para dewa melindungi. Yang nomor 7, kalau ada orang punya niat jahat, ya menjadi tidak terkondisi. Makanya disebutkan di situ api senjata tidak bisa melukai. Artinya apa? Ya bukan kemudian anti kebal ya. Tapi di sini artinya orang yang semula punya niat jahat tidak jadi niat jahat. Ya. Kemudian wajahnya enak dilihat. Ya. Wajahnya enak dilihat. Kenapa? Tidak menyimpan kebencian. Kemudian yang ke-9, mudah konsentrasi. Ya, mudah konsentrasi. Yang ke-10, sebelum meninggal pikirannya tidak gelisah. Ya, jadi meninggalnya pikirannya tidak gelisah. Dan yang ke-11, bisa lahir di alam Brahma. Ini ada 11 manfaat dari pengembangan cinta kasih. Jadi kalau ibu bapak kemudian kaitkan, apakah nanti orang itu berubah jadi rupawan? Ya di sini ibu bapak pengertiannya adalah enak untuk dilihat. Ya enak untuk dilihat, bukan penampilan fisik, tetapi kita merasa nyaman dengan orang itu. Ya, jadi di sini disebutkan di situ ya ya enak untuk dilihat lah. Ya, jadi penilaian enak dilihat itu ukurannya bukan semata-mata pada fisik. Ya. Jadi ukurannya bukan semata-mata pada fisik, tapi ya dia menyenangkan gitu loh. Ya, dia menyenangkan. Jadi meskipun secara fisik mungkin ya biasa aja, tapi dia itu menyenangkan. Ya, jadi ketika orang bertemu dengan dia ya menjadi suasana bersahabat. Itulah meta. Ya, meta. Ya. Dan kalau seandainya orang itu mengembangkan meta secara terus-menerus, dia meliputi dirinya tanpa kebencian. Memang disebutkan dalam Culak Kama Wibangga, kalau seseorang itu tidak mudah marah-marah, tidak gampang iri, maka dia menjadi rupawan. Itu disampaikan di dalam khotbah yang lain yang berjudul Culak Kama Wibangga. Ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan meta, sebetulnya tujuan tertingginya bukan duniawi, tetapi tujuan tertingginya adalah melepaskan, yaitu dosa. Dosa itu kebencian. Jadi orang mengembangkan meta tujuannya adalah untuk meninggalkan noda batin berupa dosa. Ya, kilesa yang jenisnya dosa. Termasuk kilesa yang berupa koda, kemarahan. Itu kekuatan dari meta. Ya. Jadi bukan demi pencapaian duniawi ya. Pengen jadi yang sifatnya duniawi ya tidak. Tapi secara spiritual dhamma tujuannya adalah untuk mengikis kilesa. Berupa apa? Patiga, kemarahan, termasuk juga koda, ya, koda, patiga, ya semua berinduk dari dosa, dosa mula cita, ya, dosa mula cita dari pikiran yang berlandaskan dari kebencian. Nah, ini tujuan dari meta yang tertinggi. Kalau seseorang bisa meninggalkan kebencian, maka ya akan menyelesaikan yaitu pengotor batin belenggu berupa biapada. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Thailand adalah negara Buddhis. Apakah dalam Buddhis mendukung atau netral terhadap LGBT, penyuka sesama jenis? Bagaimana pandangan Buddhis terhadap hal ini? Apakah termasuk tidak normal dalam Buddhis atau disahkan sah asal sama-sama menyukai dan setia? Dan kenapa di Thailand banyak sekali laki-laki yang bisa dibilang maaf
tidak normal bahkan operasi menjadi wanita. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya berkenaan dengan pandangan Buddhis ya. Memang pandangan Buddhis ini ya dalam forum ada beberapa kelompok. Ya, ada kelompok yang pro ya dan juga ada yang kelompok yang tidak ya. Jadi di sini ada beberapa kelompok. Ya, ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, di dalam kasus-kasus tertentu di masyarakat ya, memang kalau orang mau menjadi bhikkhu, kalau khususnya jadi bhikkhu ya, ya dia harus benar-benar laki-laki. Ya. Jadi tidak ada orientasi yang menyimpang. Itu ada dalam istilah yakni kesempurnaan dari Upasampada-Pekha. Jadi calon bhikkhu. Ya, dia harus benar-benar sebagai orang yang ya laki-laki sungguhan, ya. Ya, laki-laki sungguhan. Jadi taunya dari mana Bante? Taunya adalah kalau seorang calon bhikkhu sebelum dia mendaftar, maka ada rekomendasi. Ya, siapa yang merekomendasi? Nah, di situ nanti akan ketahuan bagaimana orientasinya. Ya, dan ada prosesnya, jadi samanera dulu, jadi bisa mengetahui tentang orientasinya. Ya, jadi untuk bagaimana pandangan Buddhis memang tidak secara spesifik tentang menentang, tapi makanya ada yang pro, ada yang tidak. Nah, kalau saya sih kembali kepada di mana kita tinggal. Ya, di mana kita tinggal. Ya, semua makhluk ingin bahagia, semua makhluk juga tidak ingin menderita. Tetapi di mana kita tinggal itu juga harus disesuaikan. Ya, kayak di Indonesia begini, ya tentu menolak keberadaan itu karena secara mayoritas ya tidak menerima. Maka secara Buddhis kalau kita tinggal di Indonesia ya kembali kepada aturan di mana kita tinggal. Karena dalam hukum masyarakat itu selain ada hukum agama juga ada hukum negara. Ya, meskipun itu tidak dibahas di dalam sutta, tetapi kita bisa melihat di mana kita tinggal. Ya, karena ajaran Sang Buddha itu salah satunya ada yang tertulis dalam sutta, tetapi juga ada yang tidak tertulis. Tetapi kembali di mana kita tinggal. Ya, di mana kita tinggal. Ya, seperti contohnya tentang kalau kita di Indonesia, bhikkhu, ya, bhikkhu nyupir mobil. Ya, kalau seorang bhikkhu nyupir mobil, ya kalau di Indonesia ya masih belum bisa diterima. Tapi kalau yang di Amerika di mana karena kondisi mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Ini serba sulit juga. Jadi ada beberapa kembali kepada masing-masing, ya. Jadi di sini Ibu Bapak, Buddhis itu memang lebih menekankan kepada berkurangnya loba dosa moha ini loh. Jadi ajaran Sang Buddha kenapa tidak membahas yang di luar-luar? Sebetulnya penekanannya ini kan menghancurkan kilesa. Ya, menghancurkan kilesa. Ya. Loba dosa moha. Ya. Jadi loba dosa moha. Jadi kita bagaimana pandangan Buddhis terhadap hal itu ya tidak dibahas. Yang lebih banyak dibahas adalah bagaimana menghancurkan loba dosa moha. Maka tidak menyinggung soal hal itu. Ya harap dimaklumi karena memang Buddhis ini tujuannya adalah untuk menghapus ya ini loba dosa moha yang ada di dalam batin kita ini. Ya. Tapi untuk kesepakatan apakah diterima atau tidak ya kita menyesuaikan di mana kita tinggal juga. Ya. Kemudian kenapa ada berbagai macam disorientasi yang ada di sana? Ya mungkin faktor budaya kita tidak tahu ya. Karena di sana budaya sudah berbeda. Ya, di sana budaya itu sudah berbeda. Ya, jadi di sana ya mau mengekspresikan apapun sepertinya biasa aja gitu loh. Selama tidak ganggu orang. Ya. Dan saya perhatikan juga begitu. Sepertinya begitu. Apakah saya salah? Saya juga tidak tahu juga. Hanya sepertinya budaya di sana berbeda dengan budaya di sini. Ya. Jadi ya orientasinya kembali. Tapi kalau direnung-renungkan semua muncul karena rentetan sebab akibat. Bisa karena memang karma lampau, bisa memang karena dibentuk oleh lingkungan, ya, bisa dibentuk karena pergaulan, banyak sebab ya, banyak sebab.
Ya, bisa karena karma lampau, bisa juga. Orang bisa mengalami disorientasi yang berbeda pada umumnya, bisa terjadi dari apa karma lampau, bisa juga. Termasuk juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bisa juga dipengaruhi oleh pergaulan. Banyak sebab. Ya, banyak sebab. Inilah yang harus kita ketahui supaya kita ketika hidup bermasyarakat kita punya sudut pandang yang luas. Sehingga tidak gampang menyalahkan, tidak gampang menilai, ya, karena dalam masyarakat ini berkembang dalam kultur yang beraneka ragam. Tapi pesan saya ya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ya, di mana kita berada ya, kita harus menyesuaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Begitu ya. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, ya mengingat waktu sudah malam, untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa dibahas kembali di hari Senin ya. Di hari Senin kita bertemu lagi karena hari besok hari Kamis itu mengisi meditasi di Wihara Punyak Sampada. Hari Jumat mengisi meditasi juga di Paramita Suka. Kemudian hari Sabtu meditasi seharian full. Hari Minggu ngisi di Bogor. Jadi nanti kita akan berjumpa kembali di hari Senin ya. Ya, untuk centing pagi besok pagi masih ada. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bagi yang sudah menulis pertanyaan belum sempat terjawab. Nanti kita berjumpa kembali. Nah, semoga keberkahan menyertai kita semua. Semoga ibu bapak senantiasa sehat, bahagia sejahtera, maju di dalam dhamma. Semoga cita-cita luhur tercapai, mencapai padamnya kilesa.